نصائح دينية والوصايا الإيمانية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين آمين. إلى أن قال: وينبغي للإنسان أن يصل أرحامه وإن لم يصلوه ويحسن إليهم وإن لم يحسنوا إليه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وينبغي أيضا أن يصبر على أذاهم إن آذوه ولا يكافئهم بإساءتهم إن أساءوا إليه بل يعفو ويصفح ويصل ويحسن. وكلما آذوه وأساءوا في حقه كانت الصلة لهم آكد وكانت الصدقة عليهم أفضل. Ila akhiri ma qala rahimahullahu ta'ala. Kemudian masih Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membicarakan tentang silatul arham, tentang menyambung tali kekeluargaan. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu kembali memberikan nasihat, dan hendaklah sepantasnya bagi seseorang itu terus menyambung tali kerabatnya walaupun kerabat itu tidak menyambungnya, dan hendaklah kita terus berbuat baik kepada mereka walaupun mereka tidak berbuat baik pada kita, walaupun mereka jahat dengan kita, walaupun mereka menyakiti kita, tetapi kita tetap sebagai keluarga jangan membalas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah dinamakan orang yang menyambung tali kekeluargaan yang sebenarnya. Maksudnya laisal wasil, bukan orang yang menyambung tali kekeluargaan yang sebujurnya itu dengan cara membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau orang berbuat baik dengan kita lalu kita balas perbuatan baiknya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai itu masih bukan orang yang menyambung tali kekeluargaan yang sebenarnya. Bukan orang yang baik sebujur-bujur baik, karena itu sifat asli kita. Sifat asli kita ini, kalau orang baik, baik juga kita, kalau orang jahat, jahat juga. Itu sifat asli kita. Itu memang sudah menyambung tali kekeluargaan, namun tidak benar-benar menyambung. Seperti disebutkan, tidak beriman salah seorang kalian, maksudnya tidak sempurna iman kalian. Jadi kada sempurna belum wasilnya kita kalau hanya sekedar kebaikan dibalas kebaikan. Yang hebat itu, yang luar biasa itu orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Itu yang luar biasa. Walakinnal wasil, kata Rasulullah, tapi orang yang menyambung tali kekeluargaan yang sebenar-benarnya, wallazi iza quti'at rahimuhu wasalaha, yaitu orang yang apabila diputus tali kekeluargaannya maka dia tetap menghubungi pemutusnya. Dia tetap menghubungi. Orang marah dengannya dia baik, orang sarik dengannya dia terus baik, orang berbuat jahat dengannya dibalasnya dengan kebaikan. Itu adalah wasil yang sebenarnya, wasil tingkat tinggi. Wa yanbaghi lahu aidan ay yasbira ala azahum in azauh, dan sepantasnya pula baginya itu hendaklah dia bersabar atas gangguan mereka walaupun mereka mengganggu. Wala yukafihum bi isaatihim in asau ilaih, dan jangan dia membalas keburukan mereka dengan keburukan. Kalau mereka berbuat jahat, kalau mereka berbuat aniaya, mereka menyakiti, jangan kita balas.
Karena kalau inya keburukan dibalas dengan keburukan, kejahatan dibalas dengan kejahatan, kapan berakhirnya kejahatan? Kalau orang jahat dengan kita, kita balas jahat dengannya pula. Nah, kapan berakhirnya? Seorang mukmin yang sebenarnya, yang sejati, mukmin yang benar-benar beriman adalah orang yang menghentikan kejahatan pada dirinya. Kalau orang berbuat jahat kepadanya, maka dia hentikan. Kalau ia membalas, nanti orang tadi membalas pula. Nantinya balas pula sampai hari kiamat tidak akan habis kejahatan itu. Nah, tetapi kata Imam Haddad, bal ya'fu, hendaklah dia itu memaafkan, wa yasil wa yuhsin, dan tetap menghubungi keluarganya dan berbuat baik. Walaupun mereka itu menyakitinya dan berbuat jahat pada haknya. Jadi manakala orang itu menyakiti dia, berbuat jahat dengannya, kanatis silatu lahum akad, maka menghubungi mereka itu lebih ditekankan lagi, dan bersedekah kepada mereka itu lebih afdal. Jadi karena melawan nafsu kita juga. Hawa nafsu kita ini enggan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat dengan kita. Kalau ada keluarga ini baik, ini jahat, maka berbuat baik dengan keluarga yang jahat itu lebih besar pahalanya, karena berlawanan dengan nafsu kita. Biasanya nafsu kita ini hanya ingin berbuat baik dengan keluarga-keluarga juga yang dekat dengan kita, yang baik dengan kita. Nah, manakala nafsu kita ini melawan, berbuat baik dengan orang yang jahat dengan kita, itu akad itu lebih ditekankan dan lebih utama pahala sedekahnya. Qala alaihi salatu wassalam, afdalus sadaqati as-sadaqatu ala dzirrahimil kasyih. Sedekah yang paling afdal itu adalah bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya secara diam-diam. Memusuhinya secara diam-diam. Ada orang menghabarkan kepada kita bahwa keluarga kita si fulan itu dia telah menyambati kita, menguyai kita, memfitnah kita. Lalu kita jangan membalas, namun kita kirim makanan kah, kita kirim duit kah, kita kasih hadiah ya. Itu luar biasa pahalanya, sedekahnya luar biasa. Wa huwa allazi yadmirul adawah li qaribihil muhsin ilaihi. Jadi orang kerabat yang memusuhi secara diam-diam, al-kasyih namanya. Kasyih itu adalah orang yang memusuhi tadi secara diam-diam, menyimpan dendam di dalam hati. Nah, وفي حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم, dan pada hadis yang mana seseorang pernah berkata kepada Nabi, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, jarnya, sesungguhnya ulun ada mempunyai keluarga yang mana ulun ini baik dengan mereka, mereka jahat dengan ulun. Ulun selalu menyambung tali kekeluargaan, justru mereka yang memutusnya. Bagaimana ya Rasulullah? Fazakara al-haditha hatta qala fi akhirih. Lalu dia menyebutkan hadisnya sampai berkata pada akhirnya, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun ma dumta ala dhalik, yakni ala birrihim wa silatihim wa in qata'u wa asa'u. Sampai kepada sabda Rasulullah, beliau bersabda, ada orang mengadu kepada Rasul tadi, kayak apa ulun berisi keluarga, ulun selalu menyambung tali kekeluargaan dengannya, tapi dia selalu memutusnya. Lalu hadisnya panjang sampai kepada akhir perkataan Rasul, sabda Rasulullah apa? Ya Rasulullah, senantiasa besertamu itu engkau selalu mendapatkan pertolongan daripada Allah selama engkau berada dalam keadaan demikian. Selama ikam berbuat baik dengan keluarga ikam, walaupun inya jahat, selama itu pertolongan Allah akan selalu datang. Selama itu bantuan Allah akan selalu datang.
Barangkali karena kita menahani yang demikian, menahani kejahatan keluarga kita, menahani daripada keburukan mereka, barangkali di situ sumber daripada rezeki kita bertambah, kesehatan kita bertambah, waktu kita berberkah dan lain-lainnya, disebabkan yang demikian itu. Wa kadzalika yanbaghi lil insan alla yata'adda bi sadaqatihi aqaribahu wa arhamahu al muhtajin wa yatrukahum wa yatasaddaqa ala ghairihim. Dan demikian pula nasihat Imam Haddad lagi, sepantasnya bagi seseorang itu jangan melewatkan sedekahnya kepada keluarganya yang berhajat. Maksudnya jangan sampai kita itu senang bersedekah dengan orang lain, tapi justru keluarga dekat kita kada pernah kita berikan sedekah. Ketujuh aja misalnya membari-bari orang lain, misalnya membagi-bagi duit kepada anak-anak atau kepada kakak-kakak yang lain, tapi cucu seorang ada pernah diberi duit, atau memberi duit kepada anak-anak yang lain, keponakan seorang ada sudah diberi duit. Nah, padahal keponakan seorang berhajat, cucu seorang berhajat juga. Itu namanya muta'addi bi sadaqati, artinya melewati sedekah, keliwatan, terunjuk kepada orang. Manakala mau unjuk kepada orang, padahal keluarga ada yang berhajat, inya unjuk kepada orang. Apa sabda Rasulullah? Beliau bersabda, al muta'addi fi sadaqah kama ni'iha, orang yang melewati dalam bersedekah sama seperti tidak bersedekah, sama seperti mencegah sedekah. Kaliwatan mestinya diunjuk kepada keluarga dahulu yang berhajat, hanya kepada orang. Jadi keluarga dahulu diamati. Manakala ada keluarga yang berhajat, dahulukan keluarga. Mbahnya hanya kepada orang, Wa warada anna man yatasaddaq 'ala al-ajanib ma'a ilmihi bihajati aqaribihi ila sadaqatihi la yaqbalu Allahu sadaqatah. Juga mendatang hadis kata Imam Haddad bahwa orang yang bersedekah kepada orang lain padahal dia tahu keluarganya berhajat dengan sedekahnya, maka Allah tidak menerima pahala sedekah kepada orang lain tadi. Kalau seseorang ini tahu keluarganya berhajat dengan uang, dengan duit, tahu aja keluarganya berhajat, lalu tetap diunjuknya kepada orang, maka Allah tidak akan menerima pahalanya. Berarti sia-sia kita bersedekah kepada orang. Keluarga ditinggalkan, keluarga lebih diutamakan, Nomor satu diri sendiri, kemudian anak, istri kita, orang tua kita, lalu keluarga kita, keponakan dan sanak, rahim, keluarga dekat. Hanya keluarga jauh tidak diterima oleh Allah Ta'ala, sia-sia. Nah, sebagian ada yang demikian, orangnya royal banget, penyedekah banget ya, tapi lawan orang aja, lawan keluarga kada diterima kalau dia mengetahui. Beda halnya kalau nya kada tahu. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu 'alal ajanib sadaqatun was-sadaqatu 'alal aqarib isnatan sadaqatun wasilah. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi bersabda, bersedekah kepada orang lain hukumnya satu saja, yaitu pahala sedekah yang ia dapat. Namun ketika dia bersedekah kepada keluarga, maka dapat pahala dua. Yang pertama pahala bersedekah, yang kedua pahala menyambung tali kekeluargaan. Pahala menyambung tali kekeluargaan. Qultu, ujar Imam Haddad, aku berkomentar, wa mahallu dzalik ma lam tashtadda hajatul aqarib wa illa fahum ahaqu bis sadaqati min ghairihim.
adalah tempat yang demikian yang dapat pahala satu bila lawan orang lain satu, bila lawan keluarga dua pahalanya, itu selama hajat keluarga itu tidak bersangatan. Kalau hajatnya itu memang kebutuhannya itu sangat dihajatkan sekali, maka keluarga dekat itu lebih berhak untuk disedekahi daripada orang lain. Wa iza wasi'atis sadaqatul qarib wal ba'id fasyaraku fiha kanat 'alal ba'idi sadaqah faqat wa 'alal qaribi bihajatihim wa 'alal qaribi sadaqatun wasilah. Dan apabila sedekahnya itu banyak, bisa meliput antara keluarga dekat dan keluarga jauh sama. Keluarga dekat, keluarga jauh sama aja juga ekonominya, kan ada belain. Artinya sama-sama berhajat atau sama-sama cukup. Keluarga jauh dan kalau dekat sama nih, sama aja. Kalaunya sama, sama-sama berhajat. Kalaunya sama-sama kada berhajat juga sama kedudukannya. Ada yang ekonominya sedang, ada yang rendah. Maka kanat 'alal ba'idi sadaqatun faqat, maka bersedekah kepada keluarga jauh sedekah aja juga satu aja. Terhadap keluarga dekat dua juga sedekah, dan menyambung tali kekeluargaan. Keluarga dekat juga lebih diutamakan. Kalau ada sepupu sekali dengan sepupu dua kali, sepupu sekali diutamakan. Sama-samanya berhajat, beri keduanya. Cuma pahalanya tetap terbanyak nang parak tadi. Nang parak sedekah dan silah, nang jauh sedekah aja hukumnya. Wa amma iza ta'adda bi sadaqatihi wa taraka aqaribahu ma'al ilmi bihajatihim faqad asa'a wa zalama wa sadaqatuhu ghairu maqbulah kama warada. Adapun apabila sedekahnya itu melampaui dari batasannya, mestinya bersedekah dengan keluarga nang berhajat, lalunya bersedekah dengan orang lain padahalnya tahu keluarganya berhajat, berarti sungguh dia telah berbuat zalim dan telah berbuat aniaya kepada keluarganya karena mencegah rezeki sampai kepada mereka, dan sedekahnya pun juga tertolak, tidak diterima. Wa kullama kana ar-rahim aksar qarabatan kana haqquhu akad wa kanat silatuhu aujab. Dan setiap kali keluarga itu lebih dekat, maka haknya pun juga lebih kuat, dan menyambung hubungan dengannya lebih diutamakan. Wa yakunul qaribud dhaiful miskinul muhtaju aula bil birri wasilati minal qaribil ghani. Dan keluarga dekat yang lemah, miskin, lagi berhajat, lebih utama untuk diperbuat baiki dan dihubungi dari keluarga yang kaya. Itu ada bisi nang sanak atau bisi sepupu dua, saya kong sugih, saya kong miskin. Tentu nang miskin lebih utama untuk kita berikan sedekah. Wazalika li'annahu yasiru lil qaribil miskin haqqani, haqqul qarabah wa haqqul maskanah. Yang demikian kenapa yang miskin diutamakan? Karena keluarga yang miskin itu menjadi dua haknya. Yang pertama hak berkeluarga, yang kedua haknya miskin, karena dia miskin. Jadi kalau orang sugih satu aja haknya, hak keluarga aja kalau kita nambah hadiah. Tapi kalau keluarga kita nang miskin dua, pertama keluarga, yang kedua dia miskin. Wa qad qarana Allah bainal amri bil ihsan ilal qarabati wal masakin fi ayatin min kitabih. Dan Allah menyertakan perintah berbuat baik kepada keluarga dan orang-orang miskin pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Mislu qawlihi ta'ala fa'ati zal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dan berikanlah olehmu akan haknya keluarga dan orang miskin dan orang yang musafir. Jadi Allah sertakan zal qurba wal miskin, keluarga dan orang miskin. Jadi manakala orang-orang miskin ada hak menerima sedekah kita,
keluarga ada hak menerima sedekah kita. Manakala yang miskin ini keluarga kita, berarti haknya dua, yaitu hak keluarga dan hak dia miskin. Wa mislu qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah lagi, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin ila ghairi zalik. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang memberikan hartanya padahal dia cinta dengan hartanya. Kepada siapa dia berikan? Kepada keluarga dekatnya, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan ayat-ayat yang lain lagi. Fala syakka anna silata man lahu haqqani ma'an aula min silati man lahu haqqun wahid. Maka tidak diragukan lagi bahwa kita menghubungi keluarga yang mempunyai dua haknya lebih utama daripada menghubungi keluarga yang cuma punya satu hak. Nah, falyajtahidil abdul muwaffaq fi silati arhamihi wa aqaribihi bikulli ma yumkinuhu wa yastati'uhu min birrin wa ma'rufin. Hendaklah berusaha berhimmat seorang hamba yang diberikan taufik ini untuk menyambung tali kekeluargaan dengan tiap-tiap apa yang memungkinkan dan mampu baginya. Dengan apa kita menghubungi keluarga? Min birrin, dengan kebaikan, wa ma'rufin, juga dengan kebaikan juga, wa hadiyatin wa sadaqah, baik dengan diberi hadiah atau sedekah, wa ziyaratin, baik dengan cara kita ziarahi, wa mu'anasatin, dan dengan cara kita bersikap ramah, wa yaf'al ma'a kullin minhum ma yunasibuhu min dalik, dan kita perbuat beserta tiap-tiap orang dari mereka apa yang sesuai dengan demikian. Wa yakunu fihi birruhu wasilatuhu wa inasuh, dengannya itu dia berbuat baik dan menghubungi keluarganya. Wala yuqassir fi silati arhamihi kaslan wa bukhlan wa istighfafan bihaqqir rahim. Jangan sampai kita telodor di dalam menyambung tali kekeluargaan karena malas atau karena bakhil atau karena menganggap remeh dengan hak tali kekeluargaan yang mana Allah sangat mengagungkan itu rahim tadi. Wa aktsaral wa'ida fi qati'atiha, dan Allah seringkali mengancam orang yang memutus tali kekeluargaan. Wa 'alal 'abdi badlul istita'ah wal maqdur, maka atas hamba itu hendaklah mencurahkan kemampuannya dan apa yang dia mampu. Wa 'alallahil i'anatu wal musamahah, dan Allah lah yang akan membantu dan memaafkan kekurangan-kekurangannya. Maka qala alaihi salatu wassalam, bullu arhamakum walau bisalam, ai siluhum bima taqdirun alaih. Artinya sambunglah hubungan dengan para kerabatmu meskipun hanya dengan salam. Nah, apalagi zaman sekarang kita keluarga-keluarga jauh, paling kurang kita menghubungi mereka setahun 2 kali, paling kurang. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, bisa kita telepon, nang kada pulang kampung kita telepon, kayak apa kabar, sehatan aja kak. Itu termasuk juga cara untuk menghubungi setali kekeluargaan dengan cara bertanya-tanya, dengan cara salam, takun kalau kita kada bertamu. Wa qad ammat fi hadzal zaman qati'atul arham, dan zaman sekarang kata Imam Haddad, zaman beliau sungguh banyak bala bencana itu, yaitu orang yang memutus tali kekeluargaan. Wa qillatul mubalat bi silatihim wa ta'ahudihim, dan tidak peduli dengan menghubungi keluarga tadi. Wa la'alla sabab fi ma hadas wa ammal ibad wal bilad min dhankil ma'ash wa dha'fil arzaq wa qillati zatil yad huwa al qati'atu lil arham allati qad fashat wa intasharat bi hadhihi al ayyam. Imam Haddad, boleh jadi sebab apa yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa daripada hamba-hamba, menimpa daripada negeri-negeri, daripada sempitnya kehidupan, daripada berkurangnya rezeki, daripada sedikitnya penghasilan, itu penyebabnya adalah karena banyak yang memutus tali kekeluargaan yang sudah wantar dan tersebar di mana-mana. Wa
Wa qad waradatil ahaditsu bi anna silatal arham mansatun fil ajal masratun fil amwal, dan mendatang hadis bahwa menyambung tali kekeluargaan itu dapat menambah berkah umur dan dapat memperbanyak harta rezeki. Wa anna Allah ta'ala qad basata rizq li aqwamin wa aktsara lahumul amwal, dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadi meluaskan rezeki bagi suatu kaum, membanyakkan harta bagi mereka. Wa ma nazara ilaihim mundu halaqahum, dan Allah tidak pernah memandang mereka dengan pandangan rahmat semenjak mereka dicipta. Kenapa? Lisilatihim arhamahum patakunul qati'ah wa tarki sila ala diddi min dalik. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bisa membanyakkan rezeki, membanyakkan harta? Karena mereka menyambung tali kekeluargaan. Begitu pula sebaliknya, orang yang memutus tali kekeluargaan itu tidak Allah ta'ala panjangkan umur mereka, tidak Allah ta'ala luaskan rezeki mereka. Nah, wallahu ta'ala a'lam.